Klik Kampus, tempatnya mahasiswa bersuara. Halo sahabat Klik, kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Hidayat atau yang kerap disapa Gope. Kali ini kita akan ngobrol santai terkait permasalahan yang ada di Kota Balikpapan, yaitu kelangkaan solar. Nah, di sini kita bersama sahabat Ismail Ijir yang mana menjadi salah satu anggota PMI Kota Balikpapan, terkhususnya sekretaris PMI Komisariat Uniba atau Universitas Balikpapan. Nah, ia menjadi salah satu anggota PMI yang turun langsung beradvokasi dan juga mencari permasalahan di lapangan. Bersama sahabat Ijir, mari kita dengarkan dan kita lihat hasil-hasil advokasinya. Ada ibu, permisi bu, lagi ngapain? Beli kupon mas, Kupon apa? kupon solar. Oh, sudah dari kapan? Tadi berangkatnya jam 11 sih. Jam 11 siang ya? Iya jam 11 siang. Oh, selama ini ngantri, berapa jam biasanya bu? Biasanya dapatnya subuh sih. Dapatnya subuh? Iya bapaknya nggak pulang-pulang makanya nemenin ini. Oh, nemenin bapaknya ngantri solar. Iya Sudah dari kapan bu ngantri kayak gini? Udah dari dulu apa bagaimana? agak lama sih udah sebulanan. Udah sebulanan ya? Iya. Di Balikpapan begini terus ya? Iya kemarin sempat gabung sih mas tapi nggak tahu kayak gini lagi. Oh, balik lagi. Oh, siap-siap bu, makasih bu. Ya. Bang, lagi ngapain bang? Solar. Antri solar. Mau ngecek kupon ini ke depan. Oh, sampai jam berapa biasanya bang? Malam kalau bisa sih. Kalau posisi di sini ini paling cepat jam 2 nanti jam setengah 2. Malam bang? Malam kalau siang ngapain? Nggak, di rumah sudah kalau siang. Bisa sampai berapa hari bang? Apanya? Ngantrinya? Kalau saya paling 2 hari sekali. 2 hari ya? Oh. Udah dari kapan ngantri terus begini nih? Wah lama sudah. Ada sebulanan sudah lebih. Sebulanan. Lebih dari sebulanan sudah ya. Pemerintah kota ada ngelirik ini nggak? Aduh, lirik apa? Nggak tahu. Oke, siap-siap. Iya. Makasih bang. Permisi pak. Saya mau tanya-tanya sedikit. Udah ngapain di sini pak? Lagi ngantri solar aja. Ngantri solar. Sudah berapa lama? Kalau aku sudah 2 kali kesini. Sudah 2 kali ya. Hari ini udah dari jam berapa? Dari jam 3 sore aja. Jam 3 sore ya. Biasanya sampai jam berapa pak? Biasa yang terakhir pertama itu jam 5 subuh. Oh, bisa sampai sehari juga ya? Udah keluar jam 5 subuh. Jam 5 subuh ya. Kira-kira udah berapa lama jadi sopir pak? Aku jadi sopir sejak 85. Sejak 85? Iya. Sopir truk? Iya, betul. Dari sopir truk. Kira-kira dari tahun itu, dari zaman dulu lah hingga sekarang, perbedaannya lebih sakit yang dulu atau yang sekarang? Ya, yang sakit sekarang. Lebih sakit yang sekarang pak ya? Nggak ada perubahan ya? Malah tambah buruk ya? Tambah ya. Oh. Siapa namanya pak? Pak Rusman Sak. Tinggal di mana? Aku tinggal di Ring Road. Tinggal di Ring Road. Iya. Ngantrinya di sini. Iya. Wah, luar biasa. Kira-kira harapan bapak bagaimana? Kalau harapan saya sih kita ini kan mau jadi IKN. Kan? Mau jadi KN, benar. Masa mau begini terus. Betul, betul pak. Malu lah kita ini. Iya lihat. betul. Sedangkan di Jawa sana orang mau kan, Oh siap. ya kan? Jadi Ya, harapannya berubah lah ya. Iya. Siapa Paling enggak jangan gini lah. Sakitnya juga mau kan sakit? cari makan. Sama-sama cari makan. Baik, sahabat Ijir, malam ini kita akan mengobrol santai perihal permasalahan kelangkaan solar di Balikpapan. Nah, dengar-dengar kan PMI Kota Balikpapan khususnya sudah melakukan observasi Benar. serta advokasi kepada supir-supir tuh yang mengantri hingga bermalam-malam di lokasi. Nah, itu bagaimana? Apa kira-kira yang ditemukan sahabat PMI? Terkait dengan advokasi yang dilakukan sahabat-sahabat PMI kemarin itu,
dia datangin para supir untuk menggali informasi karena selepas dari kejadian yang sebelumnya, yang adanya demo kemarin itu, yang kemudian alhamdulillah sebenarnya membuahkan hasil. Nah, akan tetapi pasca dari itu pemerintah entah bagaimana ya, kembali terjadi kelangkaan solar yang seperti itu. Entah kurang pengawasan atau kurang dilirik memang. Begitu sih kira-kira. Oh, berarti demo yang kemarin dilakukan oleh sahabat-sahabat PMI di Kota Balikpapan sendiri terkait kelangkaan solar sempat membuahkan hasil ya? Sempat. Tetapi hanya beberapa waktu saja. Hanya beberapa waktu. Padahal harapan kami ya ini bisa berkelanjutan bahkan sampai seterusnya. Karena ya namanya juga keluh kesah masyarakat ya kan, nggak mungkin toh masyarakat mau ini kelangkaan hanya sebentar saja perbaikannya, akan tetapi maunya seterusnya. Berarti yang dilakukan pihak-pihak tertentu itu hanya sebagai formalitas belaka ya? Saya kurang tahu sebenarnya terkait ya? Entah itu mau formalitas atau bagaimana. Cuma ya kalau kita lihat orang bilang formalitas juga bisa jadi ya kan, serius juga kita nggak bisa ngatakan itu betul-betul serius karena hari ini terjadi lagi gitu loh kelangkaan solar. Nah, kalau untuk tanggapan mereka tuh keluh kesah supir-supir di lokasi, apakah ada menemukan? Sebenarnya kalau kesah supir itu nggak jauh-jauh. Jadi mereka hari ini mengantri berjam-jam, banyak yang dirugikan. Salah satu yang saya tanyakan terkait dengan waktu kumpul dengan keluarga, terus waktu yang tenaga yang dikuras itu tentunya sangat banyak, apalagi belum bekerja, belum kerja terjun ke lapangannya, dia masih ngantri solarnya dulu. Itu saja udah memakan waktu yang sangat banyak gitu loh. Terus terkait dengan panjangnya truk yang ngantri solar itu kan ada yang menutupi jalan, ada yang menutupi usaha-usaha masyarakat. Nah, hal-hal itu yang kemudian jadi keluh kesah, bukan hanya supir, bahkan beberapa masyarakat sekitar yang melintasi jalan raya tersebut. Kalau untuk usia supir-supir ini beragam ya? Beragam. Maksudnya mulai dari ya ada yang anak-anak muda, remaja, ada, dan dewasa, bahkan lanjut usia sekalipun ya? Ada yang bahkan ada yang sudah tua banget ya kan, ada yang sudah jadi supir dari tahun 98 bahkan 91, dan sampai hari ini bukannya Kota Balikpapan khususnya bukannya lebih baik dalam menangani isu minyak dan gas, bahkan lebih buruk. Dia bilang antri solar itu lebih parah di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian pemerintah ini bisa lebih baik, bukan hanya dari berbagai sektor, bukan hanya dari sektor kesehatan, sektor pendidikan, bahkan dari sektor minyak dan gas ini harus diperhatikan. Apalagi Balikpapan khususnya sebagai kota yang dikenal dengan kota minyak, begitu kira-kira. Kalau untuk harapan-harapan mereka nih, kan juga mungkin sebentar lagi, bahkan bukan sebentar lagi, bahkan sudah gitu loh dilaksanakan pembangunan IKN, sudah ditetapkan IKN di Kaltim. Betul. Apalagi Kota Balikpapan sendiri kan adalah kota penyangga tuh, kota penyangga IKN. Nah, kan tetapi ada fenomena seperti ini gitu loh, yang tidak terselesaikan. Bahkan sebulan terakhir juga tidak terselesaikan kan hingga saat ini. Itu ada nggak kira-kira harapan dari mereka? Kalau harapan ditanya ada, pastinya ada. Jadi harapan masyarakat itu minimal pemerintah tahu gitu loh kondisi di lapangan seperti apa. Mereka meminta kepada wakil-wakil rakyat, mereka meminta kepada seluruh pihak yang kemudian bisa membantu mereka. Jadi harapannya pemerintah itu turun mengambil menimbun aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi setelah mereka sudah mendapatkan aspirasi-aspirasi itu, mereka bisa kemudian membantu masyarakat yang kemudian kesusahan solar. Nah, harapannya seperti itu kira-kira. Terus apa langkah-langkah taktis sendiri PMII yang sudah mendapatkan data tersebut, bahkan sudah turun langsung advokasi terhadap para supir ini yang ikut mengantri juga, bahkan sempat terjun bermalam
sama mereka itu kira-kira apa langkah taktisnya, langkah lanjutan? Untuk Dari langkah PMI. lanjutannya mungkin nggak jauh dari aksi kita yang pertama, di aksi solar waktu itu yang di depan Pertamina Oh, iya. dan depan Pemkot, mungkin tidak jauh. Jadi hari ini jika pemerintah masih tidak melirik masyarakat kecil, pemerintah masih tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi yang kemudian itu merugikan masyarakat, maka salah satu langkah yang akan dilakukan adalah kembali melakukan demonstrasi. Begitu kira-kira. Oh, akan melakukan demonstrasi kembali ya? Bisa jadi, karena jika suara rakyat mungkin tidak terdengarkan, mungkin di kalangan kawan-kawan mahasiswa itu adalah salah satu jalan untuk menempuh tujuan. Begitu kira-kira. Kira-kira ada nggak pesan dan kesan untuk pihak-pihak yang menangani ini gitu loh, agar tidak kembali lagi permasalahan ini berlarut-larut gitu? Kalau pesan dan kesan sih, apalagi ini sudah ada IKN ya di Kalimantan Timur dan itu sudah ditetapkan. Pesan dan kesan jangan sampai kemudian nanti ketika Balikpapan sebagai kota penyangga IKN malah tidak siap. Ya, benar-benar. Tidak siap dalam menyambut urbanisasi yang akan datang, menyambut bonus demografi nanti. Jangan sampai Balikpapan tidak siap. Jadi harus memperhatikan segala sektor, khususnya di sektor minyak dan gas. Sebagai Balikpapan yang terkenal sebagai kota minyak, jangan sampai tidak memperhatikan itu. Dan hal-hal kecil itu pemerintah harus turunlah ke lapangan, khususnya wakil-wakil rakyat yang hari ini duduk santai gitu kan di gedungnya, jangan sampai terlalu manis lah duduk gitu loh. Ya kami harap sih seperti itu. Baik. Kalau untuk dari sahabat Hijir sendiri, kalau dari sisi PMI-nya sebagai apa? Saya di Komisariat Uniba sebagai sekretaris Komisariat PMI Uniba. Oh, berarti komisariat itu skup kampus ya? Komisariat lingkup kampus. Saya dari kampus langsung yang kemudian tergabung dalam PMI. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih sahabat Hijir. Siap. Sudah menyampaikan data-datanya, hasil advokasinya hingga keluhan masyarakat yang mungkin ini bisa terdengar oleh pihak-pihak yang nanti akan menangani hingga ini terselesaikan kelangkaan solar di Balikpapan. Amin. Baik, terima kasih. Klik Kampus, tempatnya mahasiswa bersuara.